Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Februari ya. Kita akan bacain pesan semesta buat kamu untuk bulan Februari. Tapi ingat, ini nggak akan resonat untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Cancer ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, so mari kita lihat ya pesan semesta buat kamu untuk bulan Februari ini apa. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer. Oke, kita punya Five of Cups ya. Aku rasa di sini di bulan Februari kamu mungkin akan kembali ya teringat tentang sesuatu hal yang bikin kamu sedih ya. Mungkin kamu akan teringat tentang bisa ini tentang masa lalu kamu ya. Kayak kamu tuh ngerasa dulu aku kok bahagia, sekarang aku kok nggak bisa happy ya, kayak gitu loh ya. Kayak kamu tuh ngerasa kehilangan sesuatu gitu loh yang bikin kamu happy, yang bikin kamu senang gitu, dan kamu tuh kayak nggak ngerasain lagi saat ini gitu ya. Dan di sini Five of Cup ini kayak ya sedih boleh ya, sedih boleh gitu ya, meratapi boleh, merasa kehilangan boleh, nangis boleh gitu ya, tapi jangan berlama-lama gitu ya. Yang jelas di sini lepaskan emosi-emosi negatif tuh, lepaskan gitu. Nggak apa-apa disedihkan ya, nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama gitu loh ya. Buang segala emosi negatif dalam diri kamu tuh, dihilangin gitu ya. Diluahin aja nggak apa-apa gitu ya. Pengen nangis nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa gitu loh, tapi nggak boleh berlama-lama gitu ya, karena di sini masih ada sesuatu yang masih bisa kamu syukuri gitu. Oke. Hindari terlalu dalam ya, kayak gitu loh. Yang jelas tuh kayak menghindari untuk apa terlalu dalam gitu loh, dalam sedih-sedihnya gitu. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya. Knight of Swords ini berbicara tentang perjuangan ya, yang dimana kamu itu harus move ya. Move itu maksudnya ya harus bergerak gitu ya. Kamu nggak boleh kayak berdiam di tempat, ataupun kamu nggak boleh di situ dalam kondisi situ-situ aja ya. Kalau dalam kondisi galau, sedih ya jangan di situ aja gitu loh ya. Kamu juga harus bergerak kayak gitu ya. Karena kalau kamu diam di tempat, nantinya kamu bakal seperti itu terus gitu ya. Makanya tadi gue bilang sedih nggak apa-apa, sedih aja gitu. Pengen nangis aja gitu ya. Pengen ya pokoknya merasa sedih nggak apa-apa, nikmati aja gitu. Tapi jangan lama-lama gitu. Karena Knight of Swords ini kamu juga harus bergerak gitu loh ya. Karena yang kamu sedihkan ataupun yang kamu sesali ini, itu kan udah berlalu gitu ya, udah lewat gitu. Jadi kamu harus bergerak terus gitu loh, maju ya. Dan Knight of Swords ini juga berbicara tentang semangat ya. Kamu harus semangat dan terus bergerak maju, berpikiran positif, dan juga apa ya, optimis gitu loh ya, optimis seperti itu. Oke. Kemudian di sini aku juga ngerasa ada beberapa di antara kamu jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan ya. Ada yang mungkin akan dihadapkan dengan suatu pengambilan keputusan, tapi kamu diminta untuk tidak terburu-buru atau tidak mengambil keputusan di saat kamu lagi sedang kesel, di saat kamu lagi sedang emosi, di saat kamu lagi sedang marah gitu ya. Karena takutnya keputusan kamu yang tiba-tiba gitu nanti bakal kamu sesali ya ke depannya gitu. Makanya kamu diminta untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jangan mengambil keputusan di saat kamu marah, di saat kamu kesel, di saat kamu lagi sedang emosi. Nah kayak gitu ya.
karena nanti ujung-ujungnya kamu bakal sesali nanti gitu. Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Oke, di sini berbicara tentang money ya. Tentang money, jadi aku rasa ada rezeki datang ya ke arah kamu, atau mungkin peluang pekerjaan baru ya di sini, peluang pekerjaan baru yang kayaknya tuh nambah income kamu ya, nambah pemasukan kamu gitu. Kalau misalkan untuk sebelumnya kondisi keuangan kamu buruk ya, ini aku rasa pelan-pelan akan mulai stabil lagi gitu. Dan juga ini berita bagus di pekerjaan ya, seperti yang gue bilang tadi, mungkin ini peluang pekerjaan baru. Kalau kamu lagi sedang cari pekerjaan, atau kamu lagi sedang menunggu panggilan kerja kayak gitu ya, aku rasa akan ada kabar baik buat kamu gitu. Oke. Kemudian di sini kita lihat lagi ya, apalagi buat kamu. Kabar keuangan ini bagus ya kalau dari segi keuangan. Mungkin kamu akan pelan-pelan mulai bisa memetik hasil dari kerja keras kamu. Ya walaupun mungkin nggak banyak ya, tapi sedikit-sedikit gitu ada gitu loh ya pemasukannya. Kemudian di sini kita punya The Moon. The Moon ini tentang ilusi ya, ataupun tentang fantasi. Mungkin ada yang ya masih kebayang ya. Di sini aku ngerasa ada beberapa di antara kamu yang kayak ini masih kebayang nih tentang sesuatu yang mungkin bikin kamu sedih, bikin kamu galau ya. Hadapi kegalauan kamu gitu. Ataupun ini rasa khawatir, rasa takut juga bisa ya, hadapi itu. Kekhawatiran kamu, ketakutan kamu kayak gitu di sini. Ya, aku juga ngerasa mungkin kamu bakal lebih sensitif ya. Kalau membuat sebuah keputusan nih, kamu bisa ya menggunakan intuisi kamu, tapi karena kamu terlalu sensitif di sini, hindari ya orang-orang yang kayaknya tuh bikin kamu emosi ya, atau memicu emosi kamu kayak gitu. Ya, karena di sini sensitifnya kamu ini dalam konteks kayak masih sering, misalkan ya, kamu itu ketemu dengan orang, dan orang tersebut tuh kayak mungkin niatnya baik ya, niat dia baik tapi dari segi sudut pandang dia ya, tapi dari segi sudut pandang kamu mungkin nggak seperti itu, tapi kayak menyinggung gitu loh istilahnya ya, karena ini sensitif, jadi kamu tuh kayak mungkin masih gampang ke-trigger, gampang kesinggung kayak gitu. Makanya hindari ya hal-hal yang memicu emosi kamu, atau kayak bikin kamu tuh bikin kamu sedih ya, bikin kamu galau kayak gitu ya, bikin kesedihan kamu atau kegalauan kamu itu kayak ke-trigger lagi gitu loh, sesuatu yang pokoknya di sini memicu emosi kamu lah kayak gitu ya, seperti itu. Karena di sini ya di bottomnya kamu ada Three of Swords gitu loh, jadi ini kayak hati kamu tuh masih lagi dalam kondisi kurang baik gitu loh ya. Mungkin masalahnya udah lewat gitu, tapi kesedihannya masih kebawa gitu loh. Ataupun mungkin menurut kamu udah oke, mungkin kamu udah fine, udah baik-baik aja kayak gitu. Tapi entah kenapa di sini karena energi bulan ya, ada energi bulan moon di bulan Februari kamu, jadi kayak ke-trigger lagi gitu loh. Kamu harus menghadapi kegelapan dalam diri kamu lagi gitu. Oke. Jadi kayak mungkin kamu akan ke-trigger, kebayang lagi tentang sesuatu hal-hal yang bikin kamu sedih, tentang hal-hal yang bikin kamu galau gitu. Karena itu yang harus kamu hadapi ya, dan itu juga yang harus kamu sembuhkan. Seperti itu. Oke, dan kita lihat lagi di sini. Makanya di sini di energi Five of Cup ini kamu harus melepaskan ya emosi negatif dalam diri kamu gitu. Kalau misalkan galau-galau boleh ya, sedih boleh gitu, karena semakin kamu menolak, itu sama aja kayak kamu tuh menghindari ya, atau nggak bisa nerima gitu. Itu sama aja kamu tuh menekan. Tapi kalau kamu coba untuk hadapi rasa sakitmu, rasa sedihmu ya, apa yang bikin kamu sedih, apa yang bikin galau gitu ya, itu akan mudah gitu loh untuk detox perasaan kamu yang seperti itu gitu loh ya.
kayak misal kamu punya rasa sakit hati sama seseorang, ya kamu dikecewain oleh seseorang gitu ya. Tapi kalau misalkan semakin kamu menolak itu, kamu mengelak itu ya, berarti kamu nggak mau menghadapi, kayak lari gitu loh. Ya, itu kan sama kayak sakitnya masih ada di dalam gitu, belum keluar ya, belum dikeluarin karena kamu berusaha untuk menolak atau mengelak ya. Tapi ketika kamu berusaha untuk menghadapinya, ya oke, aku sedihku di sini, aku rasa sakit hati tuh di sini. Nah itu kan nanti akan muncul perasaan atau pertanyaan di mana, kenapa ya kok aku bisa sakit gitu loh, hatiku kok bisa sakit, kenapa gitu. Terus kamu tahu ya sakitmu kenapa, terus kamu mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana ya perasaanku agar nggak sakit lagi, kayak gitu loh. Nah ini namanya menghadapi perasaan tuh begitu gitu, beda dengan yang selalu mengelak ya gitu. Kalau mengelak itu kayak menolak perasaan itu, nggak mau inget lagi gitu. Semakin kamu nggak mau mengingat, justru itu akan teringat sama kamu gitu, karena itu hal yang memang harus kamu hadapi gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Nggak paham ya, ambil poin pentingnya aja gitu. Oke, kemudian di sini ada tuh kan, listen your intuition ya. Jadi dengarkan intuisi kamu ya. The moon ini seperti yang bilang tadi, kalau kamu ingin mengambil sebuah keputusan gitu ya, itu intuisi kamu tuh bisa ya, bisa kamu andelin di sini. Kamu akan peka ya, di sini kamu sensitif ya. Intuisi kamu bisa kamu pakai ya. Tapi ya itu ada sisi dimana mungkin kamu semakin sensitif, jadi agak sedikit gampang ke-trigger gitu. Nah untuk mendengarkan intuisi ini, kamu harus menenangkan diri gitu, kayak diam sejenak, tarik nafas kayak gitu ya, hembuskan, kemudian bikin kamu tenang dulu. Setelah itu kamu akan bisa mendengarkan intuisi kamu. Oke, misalkan di dalam mengambil sebuah keputusan ya, itu kamu tahu kamu harus membuat keputusan apa gitu, seperti itu ya. Lebih banyak ini ya, aku saranin untuk bulan 2 ini yang mungkin kamu gampang sering ke trigger ya, sering meditasi ya di sini. Kemudian di sini kita punya within the next few months ya, beberapa bulan ke depan. Oke, aku ngerasa untuk beberapa orang, jika kamu bertanya-tanya tentang sesuatu hal ya, mungkin ini akan jawabannya mungkin akan terjadi beberapa bulan ke depan. Oke. Mungkin contoh misalkan kamu bertanya-tanya tentang perubahan keadaan kamu, kapan ya situasiku ini akan berubah, kapan ya akan kembali seperti semula, atau mungkin kapan ya aku akan mendapatkan kabar misalkan dari sesuatu yang kamu tunggu misalkan ya. Nah ini jawabannya adalah beberapa bulan ke depan gitu ya, itu dicontohkan ya, tapi aku nggak tahu apa ya yang menjadi pertanyaan kamu. Yang jelas kamu akan mendapatkan jawaban dalam beberapa bulan ke depan, seperti itu. Hal yang kamu pertanyakan akan terjadi beberapa bulan ke depan, seperti itu. Oke. Dan kita lihat lagi di sini untuk asmara kamu ya, pesan untuk asmaranya apa? Oke, kita punya children di sini. Kemudian kita punya wedding. Wow. Oke, untuk yang single di sini children ya. Ada kaitannya dengan anak di sini. Aku rasa gini ya, untuk beberapa orang ini mungkin kamu single tapi kamu punya anak ya. Tapi ini kayaknya menjadi pertimbangan kamu untuk menikah lagi, ataupun kayak semacam ada ketakutan kamu atau kekhawatiran kamu. Jadi kayak anak itu mungkin, aku nggak tahu ya, entah ini menurut kamu ya jadi penghalang untuk kamu bisa menemukan pasangan hidup lagi yang lebih baik, atau di sini kayak kamu mikir, contoh misalkan ya gini, kamu mungkin mikir kayak, aduh, ada nggak ya yang mau sama aku, ada nggak ya yang mau sama aku dan anakku, kayak gitu loh. Karena di sini ada anak yang mungkin jadi pertimbangan kamu gitu. Dan tapi di suatu sisi kamu ingin punya pasangan
Nah, ini yang menjadi kayaknya kegalauan kamu ya. Ada beberapa yang mungkin kayak mikir seperti itu, namun ada beberapa juga yang di sini kalau kamu single nggak punya anak kayak ataupun belum pernah menikah, itu kayak ini waktunya kamu untuk menjadi dewasa ya. Saatnya kamu menjadi dewasa, saatnya kamu berpikir lebih bijaksana ya, belajar untuk dewasa karena children ini bisa juga ada kaitannya dengan diri kamu yang mungkin masih kekanak-kanakan ya, seperti anak kecil, atau kamu punya luka atau trauma dari masa kecil yang berkaitan dengan inner child kamu yang harus kamu beresin di sini ya, sebelum kamu menemukan jodoh yang tepat untuk kamu di sini. Karena ketika kamu belum beresin inner child kamu akan terus mengulang hubungan yang sama ya gitu. Jadi kamu perhatikan itu. Namun saat ini di sini disarankan untuk kamu sembuhin inner child kamu dulu, belum terpikir untuk ke pasangan dulu gitu, dan kamu belajar untuk dewasa dulu gitu ya. Nanti ada kok di sini karena ada wedding ya, kedepannya kamu pasti ada sebuah pernikahan, jadi jangan khawatir seperti itu. Dan untuk yang berpasangan di sini aku ngerasa kamu udah saatnya ya, terutama jika kamu udah menikah di sini, ini kayaknya udah waktunya untuk kamu berpikir mungkin ya, atau kayak kamu memang merencanakan di sini untuk punya anak misalkan kayak gitu ya. Ya mungkin ada yang lagi berpikir ingin punya anak, atau lagi sedang program nih ya, ikut program atau buat program untuk punya anak kayak gitu ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ya, entah aku nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa gini, mungkin kamu hamil ya sebelum nikah gitu, ada yang seperti itu. Dan di sini kayak mungkin karena kamu hamil gitu ya, hamil dulu sebelum nikah, di sini akan ada sebuah pernikahan gitu. Nah ini kayak ketakutan kamu ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang kayak ngerasa takut pasangan kamu nih bakal tanggung jawab atau enggak sama kamu kayak gitu. Nah ini waktunya kamu tuh kayak membicarakan ya masalah kamu berdua gitu. Oke, seperti itu, jujur terbuka aja gitu. Yang jelas di sini aku ngerasa kayak ada di antara kamu yang mungkin lagi sedang hamil ya, dan kamu ingin menikah sama pasangan kamu kayak gitu. Tapi ada satu mungkin kekhawatiran atau keraguan kamu di sini. Oke. Apapun itu ya, yang jelas di sini aku rasa kamu butuh kejujuran ya. Kalau kamu mengalami situasi saat ini, hadapi yang perlu dihadapi gitu loh. Nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah berpikiran negatif gitu ya, seperti itu. Karena aku rasa apapun situasi apapun yang kamu hadapi di sini, tetap akan ada pernikahan antara kamu dengan pasangan kamu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya untuk Cancer. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.